Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyrarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya Allah, Ketua Yayasan Masjid Al-Kautsar, pengurus TKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pada malam hari ini, marilah dengan seksama kita manjat berdoa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini serta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, keselamatan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari bala, musibah, bencana, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga kita semua, keluarga besar Al-Kautsar yang mungkin sedang ada yang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Antarkan doa itu, marilah kita bacakan ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina min nuri ma'rifatika wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa min afatil qarana wa dibidi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wafiqna washfi mardana sahih as-sadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir muwajaah di Masjid Al-Kautsar yang kita muliakan. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan Bapak dan Ibu beserta keluarga sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Kuat iman. Amin. Giat beribadah. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Maju usahanya. Amin. Keluarganya sakinah dan bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akhlak tasawuf halaman 154. Ada koreksi? Hah? 158. Oh iya. Baik, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim.
بالمحافظة على آداب السنة ظاهرا وباطنا وعادة تكمل لك المتابعة ويتم لك الاقتداء برسول الله رسول الرحمة والنبي الهدى. وإن سرك أن تكون من الصديقين فلا تدخل في شيء من العادات فضلا عن العبادات حتى تبعث وتنشر ما دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة الأئمة، فإن لم تجدهم دخلوا فيه مع القدرة على ذلك فامسك عنه. وإن شملته الإباحة فإنهم ما أمسكوا عنه إلا لخبر علموه في تركه. وإن رأيتهم دخلوا فيه فاعرف أولا كيف يقولون واقتدي بهم في ذلك. طيب شكرا. ولكن أحسن أن تقرأ di صفحة 158 halaman 158 yang dibaca sama Ustaz Amal ini 154. Barusan dibaca itu 154. Kalau informasi yang sudah masuk ulang lagi 158. sekarang 158. Apa-apa 158. wa'lam tahan. واعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله، فإن نسيت أن تسمي في أول الأمر فقل إذا تذكرت بسم الله في أوله وآخره. واجتهد ألا تدخل في شيء من العادات إلا بنية صالحة. فإذا لبست ثيابك فانوي ستر عورتك التي أمرك الله بسترها، وابتدئ باليمنى في نحو القميص وأخرها في النزل، وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق، فإن أبيت فلا تجاوزن الكعبة. وللمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع، واجعل كم قميصك إلى الرسل وإلى أطراف الأصابع، وإن زدت فلا تسرف. قد كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، وقطع علي كم قميص له إلى أطراف الأصابع. ولا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج إلى لبسه، ولا تتحرى أنفس الملبوس ولا أخشنه، وتوسط في ذلك ولا تكشف عورتك ولا شيئا منها بغير حاجة. ومتى دعت الحاجة إلى كشف شيء منها فقل عنده بسم الله الذي لا إله إلا هو، وقل إذا لبست ثوبك الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وليس من السنة توسيع الأكمام وكبر العنان. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya, seperti apa pahamnya, bagaimana cara memahaminya. Wa'lam, ketahuilah, annahu bahwasanya yang bagi laka seyogianya bagi kamu. Kita sedang membicarakan apa yang bagus dilakukan oleh seorang yang menjalankan akhlak
dalam perilaku, dalam bertutur, dalam berpakaian, dalam bersikap, gitu. Seperti apa gitu. Diajarin. Seyogianya katanya, laka bagi anda antusan dirajami umurika, memulai semua urusanmu. Mulailah setiap kita memulai sesuatu aktivitas bismillah, dengan membaca bismillah. Jadi mulailah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau melaksanakan aktivitas apa saja, selama itu baik, mulailah dengan basmalah. Ya. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya, karena yang pertama di dalam Quran sudah dikatakan wa ma ataka rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul datangkan, contohkan, ikutilah. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkanlah, berhentilah. Berdasarkan ayat ini, kita diminta untuk mau dalam keseharian kita itu ittiba' as-sunnah, mengikuti sunnah. Berperilaku seorang sufi, gitu aja, biar lebih tajam. Sufi itu katanya orang menjalani tarekat tasawuf, menjalani suruh, menjalani aktivitas tasawuf. Tata cara berperilaku dalam sebagai seorang sufi ini ada ikutannya, ada panduannya. Panduannya yang paling konkret Rasulullah. Rasulullah dalam melakukan aktivitas sehari-harinya itu tidak lepas dari panduan Quran. Lalu Quran. Misalnya dalam memulai setiap aktivitas, makan, minum, tidur, bekerja, beramal, berbuat, mulailah dengan membaca basmalah. Apa aja aktivitasnya? Ibadah, muamalah. Contoh lagi keseharian kita, makan, minum, tidur. Ini yang sederhana. Menurut kitab itu, mulailah dengan basmalah. Pertanyaannya, kenapa mesti pakai basmalah segala? Ada urusan apa baca basmalah? Rasulullah mengatakan, kullu amrin ziba, tiap-tiap urusan yang penting, la yubda'u fi bismillah fa huwa aqtas. Yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah, maka urusan itu nggak ada berkahnya, nggak ada barokahnya. Makan tidak memulai dengan baca basmalah, nggak berkah. Perutnya kenyang, ada dapat pahala. Tapi kalau makan dimulai dengan membaca basmalah, perutnya kenyang, pahala dapat. Itu bedanya. Itu sebabnya baca basmalah menjadi sesuatu yang sangat strategis agar kita dapat dua kali manfaat dunia tadi, makannya kenyang, dan manfaat akhirat, sehat dan dapat pahala. Itu maksudnya. Terus saking pentingnya membaca basmalah, di sini kasih tahu, fa inna sita, jika kamu lupa baca bismillah, al-usannya fi awalil amr, membaca bismillah pada permulaan perkaranya. Misalnya saking laparnya tuh ada rendang,
makanan, lahap kita makan, lupa baca bismillah. Tinggal 2 suap lagi baru ingat, ya Allah lupa bismillah. Pernah nggak? Oh katanya kalau lupa katanya fakul maka bacalah. Idza tadzakkarta, bila kamu ingat, pada saat ingat bismillahi fi awwali wa akhiri. Bismillahi fi awwali wa akhiri. Jadi pada saat kamu ingat baca bismillahi fi awwali wa akhiri. Karena ada petunjuk Rasulullah. Sama pahalanya seperti baca bismillah di awal. Mungkin saja kalau lagi tidur ya, begitu ngantuk banget langsung tidur, begitu waktu mau merem lupa bismillah, baca aja bismillahi fi awwali wa akhiri. Jadi strategis supaya apa? Supaya amal itu bernilai ibadah. Makan itu kan amal harian, ya, amal biasa, amal rutin, kerja biasa, aktivitas biasa. Tapi begitu Bapak baca bismillah, amal rutin yang bersifat duniawi itu punya makna ukhrawi akhirat. Bismillah. Itu tetap. Bapak mulai apa aja? Dokter misalnya, waktu menuliskan resep, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nilainya pahala ibadah. Ibu mulai masak, begitu start masak, bismillahirrahmanirrahim. Terus apalagi katanya, kata Syekh Abdullah bin Anwar Hadad, penulis kitab, wajtahid, dan usahakanlah alla tadkhula fi syai'in min al-'adat, agar kamu tidak masuk ke dalam sesuatu dari adat itu tradisi, illa bi niyatin salihah, kecuali memakai niat yang bagus. Misal adat, ya. Jadi adat itu tradisi, ya, daily activities, kebiasaan, ya, harian, itu bisa bernilai ibadah. Misalnya, fa idza labista thiyabaka, maka apabila kamu memakai pakaian, katanya, fanwi, maka kamu berniatlah satra auratika, menutup auratmu, allati amaraka Allah bisatriha, yang telah kamu disuruh katanya oleh Allah menutupi aurat itu. Menutup aurat wajib. Begitu kita pakai baju, niatnya menutup aurat, menjalankan perintah itu, menjalankan perintah Allah, menutup aurat, jadi pahala. Tapi jangan lupa, supaya nilai pahalanya besar, wabtadi bil yumna, selain membaca basmalah, mulailah dengan katanya bil yumna, sebelah kanan dulu. Kita tahu nggak? Pakai baju kan ada 2 anunya, kanan dulu baru kiri. Kaki kanan dulu baru kaki kiri. Itu tahu nggak? Kalau mengikuti Rasulullah, sesuatu yang bisa berasal dari adat mesti dirubah, ditransformasi menjadi ibadah. Pakai baju kan adat, memang kerja harian, tiap hari kita pakai baju. Kalau ini dimulai dengan membaca basmalah dan diniatkan karena menjalankan perintah Allah, jadi ibadah. Jadi bukan sekedar tradisi biasa. Kita tangkap. Yang tadinya ada, kalau mengikuti sunnah Rasulullah menjadi ibadah. Tidur kan ada tanya tiap hari orang tidur. Supaya tidur itu bernilai ibadah, mulailah dengan membaca basmalah, diniatkan tidur itu dalam rangka menjalankan haknya badan. Hak itu ada 3 macam. Ada hakullah, dalam diri kita ada hak Allah. Ibadah itu haknya Allah untuk kita jalani. Yang kedua ada hakus syakhsiyah, hak pribadi. Apa hak pribadi? Makan, minum, tidur,
Istirahat itu hak pribadi. Manusia butuh istirahat, katanya dia istirahat di tidur. Kalau tidurnya dalam rangka menjalankan hak pribadi dan agar supaya sehat, tidur jadi ibadah. Apalagi pas tidur mulai dengan basmalah. Cakep banget. Yang tadinya adat menjadi ibadah. Itu gunanya agama diturunkan. Merubah tradisi yang harian rutin menjadi bersifat ritual. Itu tangkap ya? Kalau pakai bahasa yang tadinya profan menjadi sakral. Yang tadinya profan tidak ada pahalanya menjadi sakral, menjadi suci. Kenapa? Begitu baca bismillah sakral. Jelas? Jelas. Ini gunanya beragama. Jadi bapak untung lagi, ibu untung lagi. Kan sia-sia amalnya. Kita lanjut lagi. Fa idza labista thiyabaka, maka apabila kamu memakai pakaianmu, katanya, fanwi satra auratika allati amara Allah bisatriha, maka kamu berniatlah menutupi auratmu yang telah kamu disuruh oleh Allah. Bisatriha, menutup auratmu itu. Menutup aurat disuruh. Wabtadi, mulailah bil yumna, dengan sebelah kanan. Kenapa? Pertanyaannya, kok mulai pakai kain, pakai baju, pakai celana, pakai gamis, itu kanan dulu. Karena itu Rasulullah. Ada hadis sahih, Rasulullah SAW setiap memulai memakai sesuatu, pakai sandal, pakai gamis, pakai apa, memulai dengan kanan dulu baru kiri. Itu juga sebabnya Nabi kalau wudu kanan dulu baru kiri. Jadi diajarkan sini katanya. Setelah bismillah, kami plus dahulukan kanan dari kiri. Maksudnya dahulukan anggota badan yang sebelah kanan dari kiri. Nah, apa contohnya? Finahwil gamis, finahwil komis, kalau pakai lahjah. Pada umpama memakai gamis orang Yaman, kalau ngomong off itu ngomongnya ga, go, jadi gola. Kalau bapak sudah dengar ceramah atau pengajian, itu orang bacanya gola Allah Taala, oh Yaman, dialek Yaman. Itu tak apa? Nanti dialek Sudan lain lagi, dialek Syria lain lagi, dialek Mesir lain lagi. Jadi bahasa Arab itu banyak lahjahnya, banyak dialek. Orang Jakarta apa? Gitu sampai di Jawa opo. Mana gitu? Sampai di Betawi ape. Sama aja. Kemana? Orang Palembang kemana? Orang Padang bilang kamar. Baik. Finah bil kamis, pada umpamanya memakai kamis. Kamis itu gomis itu gamis. Kamis itu baju kurung, gitu, panjang, gitu. Seperti bapak lihat gamis. Pakai gamis, mulailah kanan dulu, baru kiri. Wa akhirha, dan akhirkanlah bin naz'i, katanya pada waktu membukanya, mencabutnya, katanya warfa izaraka, dengan jadi kalau mulai dengan kanan gitu nyabut kiri, dia tahu apa? Waktu pakai kanan dulu, begitu sudah dipakai tak dilepas, waktu melepasnya kiri dulu dilepas. Lalu dimulai kanan baru kiri.
dimulainya kanan, di akhir kiri. Terus diajarin gini bentuk pakaian, warfa izaraka, dan angkatlah kainmu, gitu. Pakaianmu, izar itu kaki, wagamisaka, dan gamismu, katanya, ila nisfisak, sampai nisfisak, di pertengahan betis. Maksudnya apa? Ditinggikan badan sedikit, nggak usah ngatung, bisa tahu, tinggikan. Faidah baita, maka jika kamu enggan, kalau terlalu tinggi nanti cingkrang, nanti jadi RCTI. Fala tujawizannal Ka'bah, maka janganlah kamu melewati mata kaki. Gitu. Jadi yang paling ideal, yang paling bagus, ya sebatas mata kaki lah. Bisa tanggapan? Saya baju saya itu sejak pandemi ada yang gombrong-gombrong. Jadi kan kalau gombrong, jadi dia sampai ke bawah dia tuh. Mau dirobah lagi kan sebelum sempat. Jadi ada sekali waktu Bapak nanti kalau saya pakai celana yang agak turun dari mata kaki itu karena memang belum sempat ke tukang jahit. Itu kan bukan berlawanan dengan hadis kita. Jadi katanya pakailah yang ideal, katanya pakaian itu semata kaki. Pertanyaannya kenapa? Gitu. Kenapa? Ceritanya gini. Orang kaya di Mekah itu suka pamer. Salah satu bentuk pamernya adalah kalau pakai baju ngengser-ngengser. Kok ngengser-ngengser nggak? Sampai ngelembreh-ngelembreh. Bahasa apa ngelembreh? Sampai nyapu jalanan. Dia mau ngasih tahu, nih saya orang kaya, baju saya sampai begitu tuh. Itu sebabnya ada hadis, kata Rasulullah, siapa orang yang memanjangkan izarnya, kainnya, khuyala, karena sombong, sholatnya ditolak. Jadi karena ada hadis itu, karena melakukannya disebabkan karena motifnya yang sombong, gara-gara sombongnya sholatnya ditolak. Bisa tangkap nggak? Itu sebabnya supaya kita nggak sombong, pakailah pakaian yang wajar aja. Bisa tangkap nggak? Kayak gitu. Jadi kalau kita tahu asal usulnya, jadi kita ngerti kenapa kita disuruh pakai tidak boleh berlebihan, supaya kita tidak seperti tradisi orang kayak di Mekah. Sampai situ. Sekarang kita lanjut. Walil mar'ati insalu thawbiha al-ard, dan bagi perempuan dan bagi ibu-ibu harus melepaskan bajunya ke atas tanah min dinahiyatin, dari setiap jihad. Jadi mesti lebih turun dari mata kaki, lebih turun dari mata kaki. Jadi jangan sampai mata kaki, tapi turun dari mata kaki. Kalau seandainya nggak bisa, gantinya apa? Kaos kaki. Karena wanita itu semua anggota badannya itu aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Bisa tangkap nggak? Kakinya aurat. Makanya itu sebabnya kenapa wanita itu tidak boleh jadi imam sholat, sementara makmum laki-laki. Kalau imamnya anak perempuan, makmum laki-laki, yang laki-laki nggak sholat, ya? Bisa nggak dipahami? Begitu sujud, ya Allah, ini ibu. Pikirannya macam-macam. Nggak sholat ya. Lalu gimana? Ya kalau wanita sholat di belakang untuk menghindari tadi. Bisa tangkap ya? Tapi kalau sama-sama wanita boleh.
Boleh, wanita sama-sama wanita boleh sholat berjamaah. Imamnya wanita, makmumnya perempuan. Qariban min thulutsa'i dira'in, hampir 2/3 siku katanya. Waj'al kamma qamisika ila ruskin, dan jadikanlah lengan gamismu sampai pergelangan tangan. Diajarin. Gamis itu katanya sampai sini pergelangan tangan. Jadi kalau bisa, maaf jangan marah. Kalau pakai baju sebaiknya baju tangan panjang. Apalagi khotib Jumat, kurang elok. Khotib Jumat tangan pendek. Kenapa tidak ikut sunnah Nabi? Bisa tangkap kan? Kalau dalam bahasa agama su'ul adab, kurang bagus adabnya. Tangan panjang lah sampai sini gitu. Bisa tangkap? Bisa. Tapi kalau bapak mau olahraga, main golf atau mau tenis, tangan pendek boleh. Gitu. Nabi katanya itu tangannya katanya panjang, lengan gamisnya itu sampai pergelangan tangan. Wa ila atrafil asabi', dan sampai ujung-ujung jari tangan. Maksudnya sini malah. Maksudnya kalau terpaksanya boleh lebih gitu, dari pergelangan. Wa in zitta fala tusrif, dan jika kamu melebihkannya maka janganlah berlebihan. Udah sampai sini cukup gitu. Jadi kalau jahit atau beli baju di pasar atau di toko, cari yang tangannya kira-kira seperti segitu. Bisa tak kawan? Bisa. Sekarang kita lanjut. Waqad kana kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah ada lengan baju Rasulullah SAW sampai pergelangan tangan. Waqata Aliyun kamma qamisin lahu ila atrafil asabi', dan memotong katanya Sayyidina Ali kepada lengan gamis kepunyaannya sampai ujung jari-jari tangan. Walam tattakhid minal malabis, dan janganlah kamu membuat pakaian illa ma tahtaju ila labsi, kecuali pakaian yang kamu butuh memakainya. Maksudnya gimana? Janganlah membuat pakaian kecuali pakaian yang kamu butuhkan. Jadi pakaian itu sedapat mungkin tidak berlebih-lebihan. Ada orang pakaian 45, dipakai seminggu nggak habis-habis. Jadi sudah dihitung, ya pakaian yang dipakai, calon penggantinya paling nggak satu, paling minimal 3. Yang lainnya gunakan buat yang lain. Bisa tak kan? Gunakan buat yang lebih bermanfaat. Gunakan buat yang lebih berguna, yang punya nilai investasi yang besar buat akhirat. Masih banyak orang yang susah, nggak punya baju. Kita baju sampai 45. Takdir. Bisa tak kan? Berlebih-lebihan. Banyak orang susah. Kita pakai tas yang biasa lah, jangan Hermes. Bisa tahu nggak? Masih banyak orang yang butuh. Nggak pakai tas Hermes juga tetap tas namanya. Ada Louis Vuitton, harganya ratusan juta. Ada Rolex yang harganya bisa 11 miliar. Kalau bapak pakai Rolex itu ke Masjid Al-Kautsar, kelihatan berlebih-lebihan. Yang 11 miliar. Itu tahu nggak ya? Saya pernah ke Göttingen di Jerman sana. Itu harganya Rolex itu di Göttingen itu, kalau disetarakan dengan uang 11 miliar. Ya yang begitu-begitu, ya takdir berlebih-lebihan. Itu tak apa? Terus kita lanjut.
illa ma tahtaju ila labsi wa la tataharra anfusal malbus, dan janganlah kamu memilih yang kitanya anfus, yang katanya al-malbus, bagusnya pakaian, wal ahsanahu, dan jangan memilih yang paling kasarnya, wa tawassat fi dzalika, dan pilihlah yang sedang, wala taksif aurataka, jadi memilih sesuatu yang bersifat harian musik yang sedang. Ini cocok dengan istilah yang masyhur sekarang, wasitiyah. Islam wasitiyah. Yang sedang-sedang aja, jangan berlebihan. Terlalu bagus sampai miliaran juga kurang baik. Terlalu jompang campur juga jelek juga. Masa tinggal di Villa Kelapa 2 bajunya robek-robek. Gurunya siapa? Sutrisno Adi, aja gurunya Jamet. Yang sedang aja, mutawasit, ya. Bahasa lokal Samadio, sedang aja. Via media, yang sedang-sedang aja. Wala taksif aurataka, dan janganlah membuka auratmu, wala syai'an min ali ghairi hajat, dan janganlah membuka sedikit pun dari auratmu tidak karena perlu. Jadi kalau nggak penting sekali, jangan dibuka aurat. Bisa tahu nggak? Aurat itu yang mana? Bagian tubuh yang mesti ditutup. Kalau laki-laki, ma baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut, itu minimal. Mesti ditutup, itu nggak boleh kan? Yang bagus kalau orang al-Kautsar, ya seluruh anggota badan yang kayak sekarang ini sudah tertutup aurat. Sehingga kalau kita lihat para hamba sahaya itu bajunya cuma dari pusar sampai dengkul. Zaman dulu kan masih banyak orang hamba saya diperjualbelikan di pasar. Hamba saya itu dijual. Jadi kalau orang pergi ke pasar, mereka bukan cuma belanja komoditas harian, tapi juga bisa belanja orang. Nanti ada orang berdiri gitu, berdiri tegak gitu. Ya, bajunya juga nablak. Ditawar nih, berapa nih harganya? Nah, hamba saya itu bajunya nggak pernah penuh, dari pusat sampai dengkul. Itu aja. Tausiahnya meskipun sah pakai baju dari pusat sampai dengkul, nggak pantas. Orang Villa Kelapa 2 pakailah yang patut, ya. Kalau pakai training ya training biasa, terus pakai kaos yang segini. Jangan pakai celana pendek, maaf jangan marah ya. Saya kan jarang kemari kalau pagi. Jadi kalau bapak mau olahraga, ya sebaiknya olahraga pakai training yang baju celana panjang, kaosnya boleh segini nggak apa-apa kalau kaos. Silakan gitu. Ya. Kalau pakai celana pendek kurang elok. Kalau dari sudut ilmu akhlak, suul adab jelek. Katanya sudah belajar akhlak, katanya di Al-Kautsar. Saya celana pendek, dengkulnya kelihatan. Oh, bagus. Jangan marah ya. Ya kan belajar akhlak kan belajar berperilaku. Kalau mau pakai celana pendek di rumah, gitu. Apalagi khotib, habis khotib Jumat keluar rumah pakai celana pendek, jelek banget tuh. Khotib dulu lama, apalagi yang mesti bisa menyesuaikan dengan kondisi. Memang nggak boleh pakai celana pendek, boleh di rumah silakan. Tapi kalau keluar rumah dijaga, ya. Karena kalau celana pendek sampai di atas lutut, auratnya terbuka tuh. Membuka aurat itu hanya boleh di tempat-tempat tertentu. Itu karena juga ada hajatnya.
Wa mata da'atil hajah ila kasfi syai'in minha faqul idahu. Dan di mana meminta kebutuhan untuk membukanya aurat sesuatu katanya minha dari aurat itu, faqul idahu, maka bacalah ketika itu bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ada bacaannya tuh. Kalau buka aurat ada bacaannya. Kalimat bismillahilladzi la ilaha illa huwa, dengan asma Allah yang tidak ada yang disembah kecuali Dia. Waqul, waktu bukanya tuh ya. Dan bacalah bila labista, bila kamu memakai taubaka, bajumu. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepada aku ini, katanya, dan telah memberi rezeki pakaian kepada aku dengan tidak ada upaya dariku, katanya, wala quwwah, dan tidak pula katanya ada kekuatan. Walaysa minas sunnah, dan bukan termasuk sunnah Nabi tausihul akmam, melegakan lengan baju. Jadi baju kalau pakai nggak usah digombrong-gombrongin. Apa gombrong-gombrong? Lengan bajunya nggak usah dilebarin, biasa aja, biasa aja, biasa. Wa kibarul amani, katanya, dan besarnya sorban nggak usah, itu tidak sunnah. Bisa tetap biasa aja. Sampai sini ya, tunjuk yang terkait dengan pakaian ya, memakai sesuatu. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kan sudah dibaca ya? Belum ya? Kalau Ustaz mau nanya masalah pakaian tadi. Pakaian itu yang di atas mata kaki itu untuk sehari-hari apa waktu sholat aja disunahkan? Afdolnya setiap hari. Setiap hari. Bukan waktu sholat aja. Setiap hari. Sebaik mungkin, sebaiknya dilakukan tiap hari. Meskipun utamanya ketika sholat. Malah ada ulama mengajarkan kalau sholat apa gamisnya sampai ke bawah mata kaki makruh hukumnya. Jadi dalam sholat maupun di luar sholat sebaiknya seperti itu. Afdolnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau abang pakai gamis, periksa lagi gamisnya. Kalau terlalu panjang, pendekin dikit, kira-kira sebatas mata kaki. Jelas? Saya tapi mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim di mana kalau kita mandi misalnya sebelumnya, jadi bacanya kalau sudah masuk kamar mandi, mencopotnya itu bacanya sir dalam hati, jangan teriak-teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak lagi buka kamar. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi, di toilet itu makruh menyebut asma Allah, dijaga. Jadi bacanya sir aja. Bapak kalau butuh bapak di kamar mandi. Di kamar mandi bapak kebetulan ada toilet, ada klosetnya. Ya tetap bacanya sir aja, dalam hati aja, jangan teriak-teriak. Jelas? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Walaika, dan mesti kamu, katanya, Allah tantiqu illa bi khairin, agar tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik. Ini ngajarin bertutur. Dalam bertutur, pilihlah yang baik. Pertanyaan yang menunjuk, bertutur yang baik itu ukurannya apa? Apa ukuran baik itu? Ukurannya ada 3. Tutur yang baik kalau punya manfaat. Satu, manfaat buat keseharian di dunia.
Silakan ngomong. Bapak dagang, ini mesti ngomong dong. Berapa nih Pak harganya? Kita bilang harganya sekian. Nah ngomong supaya dagang itu jadi laku, boleh. Bisa tangkap nggak? Masa orang dagang diam aja, berapa harganya Pak? Lama-lama kabur penjual pembelinya. Apa katanya orang bisa ngomong, pemerintahnya diam aja sih. Ini mesti ngomong. Yang kedua, ada faedahnya buat agama. Ada nggak faedahnya buat agama? Ada nggak manfaatnya buat agama? Bidin agama. Yang ketiga, ada nggak faedahnya buat akhirat? Buat akhirat. Bisa ada gitu. Kalau kita ngomong, dia punya dampak kepada kita, kepada orang lain, kepada manfaat dan tidak akhirat, dapat pahala. Kalau kira-kira nggak bisa punya manfaat dalam tiga ini, dengan diam. Faliyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Ucapkanlah yang benar, yang baik, atau diam. Daripada ngomong salah, nggak ada faedahnya, dan nyakitin orang, mendingan diam. Jadi saya ngajar itu di Al-Islah. Bertuturlah yang menimbulkan manfaat. Layyinah itu yang lemah lembut, yang persuasi, yang membangun kehidupan yang rukun, guyup. Bisa tangkap? Terus katanya, wa kullu kalamin, dan setiap perkataan la yahillu nutqu bih, yang tidak halal mengucapkan perkataan itu, yahrum alaika al-istima' ilaih, maka haram kepadamu mendengarkan perkataan itu. Jadi kalau ada orang ngomongnya itu tidak mengandung faedah manfaat, haram mendengarnya. Bisa ada orang datang gosip, atau gosip makin digosok makin sip. Udah tahu belum? Ada apa? Ketinggalan info. Si Anu sekarang begini. Wah, habis dibongkar. Kalau Bapak dengar orang ngajak riba, Bapak bisa, sorry ya, sebaiknya kita ngomongin lain aja. Sombong kamu sejak ngaji di Al-Kausar, terserah. Kalau masih ngomong itu, sorry ya, saya polisi ya. Berani ngomong. Kalau nggak bisa mengalihkan, kita ngomong lain. Kita arahkan ngomong itu ke yang lain, yang tidak mengandung ghibah, tidak mengandung gosip. Karena bahaya. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Gosip itu lebih besar dosanya dibanding zina. Nanti Jamal bilang, kalau gitu kita berzinanya rame-rame. Maksudnya apa? Dampak dari perbuatan ghibah itu lebih besar ketimbang kalau orang berzina. Kalau berzina paling berdua deh, lingkungan sekitarnya. Kalau ghibah bisa se-Indonesia nih. Saya tahun 90-an itu 90-an ya. Saya aktif di Indosiar TVRI, jadi narasumber. Di Indosiar mulai ada kuliah subuh saya hari Senin. Ruang sebelah itu ada recording juga, rekaman juga, tapi untuk acara yang lain. Kalau saya kuliah subuh, kalau yang sebelah gosip namanya. Gak usah diceritain sebut siapa anaknya. Beda. Kalau saya dijemput sama mobil Indosiar, kalau dia pakai Mercy sendiri dia. Kenapa? Ratingnya tinggi dan bayarnya gede. Bayarnya besar, miliaran. Tapi saya bersyukur jadi kuliah subuh. Kenapa? Karena saya manfaatnya buat orang banyak, ngajak orang berbuat baik. Gak apa-apa dijemput sama mobil Indosiar, tapi saya tetap dapat pahala. Karena itu menyebar gosip. Si Anu begini diceritain.
kitab ini, yahrumu 'alaika istima' ilaih. Haram kepada kamu mendengarkan perkataan seperti itu. Jadi kalau kita ketemu orang ngajak gosip, kita mesti punya sikap. Ada 3 sikapnya. 1, melarang dia. Yang kedua, mengalihkan pembicaraan. Yang ketiga, withdrawal, keluar aja. Sorry ya, saya ada perlu. Mana yang bisa kita lakukan? Repotnya kalau yang ngajak ngomong itu lebih tinggi pangkatnya dari kita. Baik, kita lanjut. Terus katanya, wa idza takallamta, apabila kamu berbicara, farattil kalamaka, maka pelan-pelanlah pada pembicaraanmu itu. Jadi kalau ngomong jangan terlalu cepat. Gitu. Yang sedang aja kira-kira bisa didengar, bisa dimengerti oleh audiens itu, oleh orang yang mendengar. Nggak perlu terlalu cepat. Warattabahu katanya, dan tertibkanlah, urut. Jadi diajari bicara tertutup. Itu perlahan. Yang kedua, sistematik. Urut. Jadi kalau ngomong itu urut. Ini habis ini habis ini gitu. Yang dengar juga senang mendengarnya. Kita pidato, kita ceramah, kita apa, mesti jelas urut-urutannya. Terus katanya, waski ila hadithi, dan perhatikanlah perkataan. Man haddatsaka wa la taqta'anna, orang yang menceritakan kepadamu. Wa la taqta'anna, dan janganlah kamu memotong ala ahadi kalami, kepada seseorang kalamahu, pembicaraan. Gini, kalau ada orang ngomong, sikap yang bagus asgi itu dengerin, perhatiin. Bisa tangkap nggak? Bapak ketemu orang, itu orang tuh ngomong, semalam saya ngaji, belajar ilmu akhlak, membicarakan ini. Bapak ketika mendengarkan itu, Bapak perhatiin. Jadi sikap orang ngomong, sikapnya apa? Memperhatikan. Yang kedua, tidak interupsi. Jangan motong, gak sopan tuh. Orang ngomong aja dulu, jangan dipotong aja, di-cut gitu. Gak adab. Illa kecuali boleh potong. Illa in kana minal kalam alladhi yusqitullah, kecuali jika ada dari pembicaraan itu yang membuat marah Allah. Apa contohnya? Kalau ghibah, seperti gosip. Kalau gosip potong aja. Bisa kan? Kalau mulai nyeritain orang gitu, ya potong aja. Cari, ajak ngomong yang lain. Bisa tangkap kan? Boleh interupsi kalau riba. Hati-hati kalau gosip. Gosip double S ya. Hati-hati nih kalau gosip. Kalau ada orang ngajak kita gosip, potong aja. Begitu ajaran akhlaknya. Kenapa? Supaya nggak menyebar. Kalau kita orang ngomong gosip, kita dengerin, kita ikut dosa. Itu repotnya. Wahdanil mudahlah, dan hati-hatilah menentang fil kalam, dalam pembicaraan. Jadi kalau ada orang ngomong, sebaiknya jangan menentang. Kita mencari jalan supaya ada suasana saling menghargai. Jadi sikap yang mesti dibangun, sikap apresiatif.
bukan sikap pejoratif. Pejoratif ini nggak boleh, nggak bagus. Pejoratif itu melecehkan. Lu anak baru kemarin, lu ngomong apa lu? Lu anak baru kencur, lu katanya gua udah bau tanah nih. Nggak boleh ngomong gitu. Bisa tangkap nggak? Kalau suka bersikap gitu, sikap yang tidak baik, tidak elegan. Jadi kalau ada orang ngomong, berikan dia kesempatan bicara sampai pada waktunya ada kesempatan kita bicara, baru masuk. Itu akhlak, adab. Makanya kalau Bapak lihat sidang DPR atau apa, itu kan terus dulu. Itu bukan adab Islam. Adab Islam enggak gitu. Silakan pembicara bicara dulu, dan setelah baru kita bilang pencet nih. Oh, tandanya ini kita bicara. Jangan tua. Itu bukan dari akhlak tasawuf barat. Saya punya hak, saya sama-sama kamu dengan kamu anggota DPR. Kalau akhlak Islam, silakan berbicara, beri kesempatan dia bicara, begitu selesai dia bicara, kita punya hak untuk bicara, minta waktu bicara dengan dipencet, jangan kan nyala lampunya dia. Si ketua bisa lihat dulu, silakan. Saudara fulan nomor anggota sekian, bicara. Itu tangkap kan? Apalagi di masjid. Kita bukan parlemen nih, jadi mesti pakai akhlak pada adab. Wala tudhir, dan janganlah kamu menampakkan liman haddatsaka hadisan, bagi orang yang menceritakan kepadamu suatu cerita, ta'rifu yang kamu mengetahuinya, annaka ta'rifu bahwa kamu mengetahui cerita itu. Misalnya ada orang cerita sama kita yang kita udah tahu. Jangan kita bilang, gue udah tahu. Lu kan dari situ kan ngambilnya, dari internet, Jangan. Kita dengerin aja, kita hormati. Meskipun kita sudah tahu. Itu sikap apresiatif. Fa inna dzalika mimma yuhisul jalis. Karena sesungguhnya demikian itu yang akan katanya tidak merasa senang terhadap teman berbicara. Jadi kalau kita suka bersikap kayak begini, orang nggak suka sama kita. Bisa tetap. Ini mesti ada adab, ada akhlak. Wa idza haddatsa insanun bi kalamin, dan apabila seseorang membicarakan kepada kamu dengan suatu pembicaraan, atau hakka laka, atau menceritakan kepada hikayatan suatu cerita ala ghairi bashir manqul, tidak sesuai dengan jalan yang dihikayatkan, fala taqullahu, maka janganlah kamu mengatakan kepadanya laisa kama taqulu, cerita itu tidak seperti yang kita ketahui. Walakinnahu kada wa kada, tetapi cerita itu bagi begini dan begini. Jadi kalau kita mau mengoreksi, sebaiknya tidak secara terbuka. Kan mempermalukan orang. Bisa tahu nggak? Nggak boleh mempermalukan orang di muka umum. Kalau kita mau ngasih tahu bahwa itu salah, tidak sesuai dengan yang semestinya, kita bisa ngomong 4 mata. Kalau dampaknya akan menimbulkan kerusakan masyarakat, kita bisa menjelaskan secara bijaksana kepada masyarakat luas tanpa harus menyakiti si orang ngomong. Fa in ta'laqa dzalika bid-din fa'rifhu shawab birifqin. Maka jika berkaitan cerita itu dengan agama, maka beritahulah dia dengan katanya pada yang benar dengan pelan-pelan. Misalnya orang ngomong agama ternyata salah, mungkin enggak? Diam aja nih. Ngaji akhlak emang nggak enak ya. Mungkin ngomongin perilaku, tapi apa boleh buat yang bab ini. Kalau ada orang ngomong agama dan salah,
Salah karena dia memahaminya nggak pas. Maka cara memperbaikinya adalah bicarakan secara rifkin dengan pelan-pelan, empat mata, supaya dia nggak tersinggung di muka orang banyak. Kalau itu sudah dikenal orang banyak, kita bisa menjelaskannya di cara lain yang lebih bijaksana sehingga orang itu tidak dipermalukan. Gitu akhlak Islam. Jangan bikin malu orang. Amin. Ya Rabbal. Baik. Sudah banyak yang kita singgung, sudah 2 pasal yang sudah dibicarakan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang belum jelas? Kalau enggak kita tutup. Kita diminta untuk mengawali dengan aktivitas dengan baca basmalah di Bismillah. Maka kenapa tidak bisa di Rabbil Alamin atau ada Bismillah ini kan ada hadisnya sudah disebutkan. Ya. Kenapa nggak bilang Bismillahirrahmanirrahim? Hadisnya kan menyebutkan kullu amrin bi ibadin. Tiap-tiap urusan yang penting, yang baik, la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah itu akan putus berkahnya. Pertanyaannya, kenapa nggak dibilang la yubda bi bismillahirrahmanirrahim? Kenapa nggak disebutkan lengkap? Nabi ingin memberikan wawasan kepada kita, berbahasa itu ada yang berbahasa ekonomis yang efisien. Kalau sudah dikatakan la yubda bi bismillah, tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah, maknanya minimal dia baca bismillah sudah sah. Apalagi bacanya Bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Kayak orang ngomong Assalamualaikum, sudah mengucapkan salam dia. Tapi afdalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi ingin mengajarkan paling sedikit dibaca bismillah sudah menyebabkan amal itu berkah. Apalagi bacanya lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang ekonomis, tidak perlu menyebutkan lengkap. Misalnya seperti kalau kita selesai mengerjakan sesuatu cukup dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah artinya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita istighfar. Kalau dibilang mari kita istighfar, artinya mari kita baca astagfirullahaladzim. Ke situ Pak. Masih ada Ibu? Ibu-ibu sudah ngikutin ini ya. Pakaian. Jadi apa sih bedanya akhlak dengan moral? Kalau akhlak itu based on the faith, dasarkan pada iman. Tapi kalau moral dasarnya bukan iman, tradisi. Tradisi itu dasarnya akal. Itu sebabnya kalau kita berakhlak dapat pahala. Kalau bermoral cuma disebut orang itu punya moral ya. Misalnya Bapak dan Ibu ketemu teman atau tetangga, kita bilang selamat malam, bermoral ya. Tapi kalau kita mengucapkan ketemu sama-sama Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berakhlak. Kalau berakhlak berpahala. Kalau bermoral, disebut dia bermoral, cukup balasan sebutan duniawi, tapi harus pahala. Itu sebabnya akhlak lebih unggul. Bedanya lagi kalau akhlak sifatnya universal, berlaku di mana-mana. Bapak mengucapkan Assalamualaikum ketemu sama orang di luar negeri di mana aja. Karena dia Muslim, waktu kita bilang Assalamualaikum dia akan jawab ya. Tapi kalau kita bilang ketemu sama orang di Amerika misalnya, selamat malam, diam aja dia. Kata dia ngomong apa lu? Kenapa? Selamat malam sifatnya lokal, berlaku untuk lokal di Indonesia. Begitu dipakai di luar itu
orang tak lagi menggunakannya. Itu sebabnya akhlak itu sifatnya universal, sementara moral bersifat lokal, terbatas. Nah, Islam turun untuk sesuatu yang universal, ada di mana-mana. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai halaman 162 ya. Tolong ditandai wa iyyaka. Nanti diajarin nih. Ya, kalau ngomong boleh nggak bersumpah? Allah, demi Allah. Kapan boleh Allah? Masa nggak boleh Allah? Kalau dagang gimana? Ya. Baik. Jadi tasawuf yang kita pelajari tasawuf akhlaki, tasawuf yang mengajarkan berakhlak, berperilaku. Kalau tasawuf falsafi lain lagi, wahdatul wujud. Baik, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal karim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najat minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum